Ada asuransi. Pengertian asuransi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian dan memberikan pembayaran kepada pihak tertanggung. Pihak tertanggung adalah pihak yang menghadapi resiko sebagaimana di dalam perjanjian asuransi atau reasuransi. Pihak tertanggung adalah pihak yang mengasuransikan atau mempercayakan miliknya atas sesuatu yang terjadi. Pihak penanggung atau penjamin adalah pihak yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis. Pihak penanggung atau penjamin perusahaan asuransi adalah pihak penerima yang memberikan jaminan kepada pihak tertanggung. Polis adalah dokumen perjanjian tertulis antara pihak yang menanggung perusahaan asuransi dengan tertanggung pihak yang dijamin, yang memuat berbagai persyaratan atau ketentuan perjanjian. Fungsi asuransi. Fungsi utama adalah mengalihkan atau membagi resiko dan pengumpulan dana. Fungsi sekunder asuransi antara lain mendorong pertumbuhan usaha. Peran asuransi: memberikan keamanan, menghasilkan sumber dana, mendorong pertumbuhan ekonomi. Jenis asuransi menurut Ume Karomah dalam Sigma 2011. Dari segi sifatnya: 1. Asuransi sosial atau asuransi wajib untuk menyediakan jaminan dasar dan tidak untuk keuntungan komersial (CTH BPJS). 2. Asuransi sukarela, tidak ada paksaan untuk menjadi anggota (CTH PT Jiwasraya). B. Dari segi objek dan bidang usahanya: 1. Asuransi orang (asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan, biaya siswa, dan hari tua). 2. Asuransi umum atau kerugian. Asuransi ini adalah harta atau milik seseorang (asuransi untuk harta benda, keuangan, dan tanggung jawab hukum). 3. Perusahaan reasuransi umum merupakan pengalihan sebagian risiko kepada penanggung lain yang dilakukan oleh penanggung pertama karena risiko yang dirasakan terlalu besar (CTH PT Reasuransi Nasional Indonesia). 4. Perubahan asuransi sosial menanggung risiko finansial masyarakat kecil kurang mampu dan diselenggarakan oleh pemerintah (CTH PT Jasa Raharja). Dana pensiun berdasarkan pasal 134 UUD Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Manfaat pensiun normal, yaitu manfaat pensiun yang dimulai dibayarkan pada saat peserta telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Manfaat pensiun dipercepat, yaitu manfaat pensiun yang dibayarkan apabila peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Manfaat pensiun disabilitas, yaitu manfaat pensiun yang dimulai dibayarkan pada saat peserta berhenti bekerja karena disabilitas. 2. Fungsi.
Fungsi dana pensiun yang utama adalah menyediakan dana atau uang pertanggungan apabila peserta meninggal dunia atau mengalami kecelakaan, cacat sebelum mencapai usia pensiun. 3. Peran dana pensiun antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyediaan biaya hidup di hari tua. Melalui dana pensiun, terjadi pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi peserta. Yang kedua, sarana peningkatan ekonomi. Lembaga yang menyerap dana pensiun dapat menyimpan dana tersebut dalam bentuk tabungan atau investasi di bidang lain. Jenis berdasarkan pasal 137 UU RI nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ada 2 jenis dana pensiun, yaitu yang pertama, dana pensiun pemberi kerja, DPPK, dibentuk oleh pemberi kerja untuk kepentingan karyawannya. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan, DPLK, dibentuk oleh lembaga jasa keuangan untuk karyawan dan atau perorangan secara mandiri. Adapun program pensiun dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, program pensiun iuran pasti. Iuran ditetapkan dan dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Yang kedua, program pensiun manfaat pasti. Manfaat pensiun ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Lembaga pembiayaan. 1. Pengertian. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. 2. Unsur. Pada lembaga pembiayaan terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Menurut Panjaitan tahun 2013. 1. Badan usaha. 2. Kegiatan pembiayaan. 3. Penyediaan dana. 4. Barang modal. 5. Tidak tertarik dana secara langsung non-deposit taking. Dan yang terakhir 6. Masyarakat. Peran. Para pelaku bisnis dapat memperoleh dana atau modal yang dibutuhkan melalui lembaga pembiayaan menurut Panjaitan tahun 2013. Dalam praktiknya sekarang ini, lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Jenis lembaga pembiayaan. 1. Perusahaan pembiayaan. Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan seperti sewa guna usaha, pajak piutang, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit. 2. Perusahaan modal ventura. Badan usaha yang melakukan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu. 3. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Badan usaha yang melakukan pembiayaan untuk proyek infrastruktur. Lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga jasa keuangan khusus terdiri dari beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Lembaga keuangan khusus meliputi Pegadaian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI, Pembiayaan Sekunder Perumahan, PT Permodalan Nasional Madani, Persero, dan PT Dana Reksa, Persero. Penggadaian. A. Pengertian. Menurut OKJ, yang dimaksud dengan gadai ialah hak tanggungan atas barang bergerak. Barang jaminan harus lepas dari kekuasaan debitur. Maksud dari barang bergerak adalah suatu benda atau barang yang dapat dipindahkan. Perusahaan umum Perum Penggadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan.
berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. B. Fungsi pedoman operasional penggadaian 1999 menyebutkan tugas pokok Perum Penggadaian adalah menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan perusahaan atau persetujuan Menteri Keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok tersebut, Penggadaian mempunyai fungsi berikut. 1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara cepat, mudah, dan aman. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi masyarakat ataupun perusahaan. 3. Mengelola keuangan perlengkapan kepegawaian dan diklat. 4. Mengelola organisasi, tata kerja, dan tata laksana. 5. Melakukan penelitian dan pengembangan. 6. Mengawasi pengelolaan perusahaan. Peran kontribusi Pegadaian terlihat dari layanan keuangan jasa pembiayaan, di mana Pegadaian menyediakan pola pembiayaan melalui sistem gadai. Kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat juga dapat digunakan untuk kemajuan perekonomian masyarakat. Ciri khas ekonomi kerakyatan adalah adanya usaha berskala mikro, kecil, dan menengah atau UKM. Jenis Pegadaian dibedakan atas dasar pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian konvensional adalah suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan atau divisi dari Pegadaian yang memberikan uang pinjaman kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesian Exim Bank dibentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Disebutkan pemerintah menetapkan kebijakan dasar pembiayaan ekspor nasional untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan ekspor nasional, mempercepat peningkatan ekspor nasional, membantu peningkatan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi dan memiliki keunggulan untuk ekspor. Mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk mengembangkan produk yang berorientasi ekspor. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan atau PPSP didirikan berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2005. Berperan sebagai penyelenggara kegiatan penyaluran dana jangka menengah atau panjang melalui sekuritisasi. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. PT PNM didirikan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 16 POJK tahun 2019. PT Permodalan Nasional Madani Persero atau PT PNM adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 1999 dengan tujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi rakyat, khususnya usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. Pembentukan PPSP bertujuan untuk mendorong program pemilikan rumah.